materi pertama, pengenalan awal kuisis. Ya, nanti kita ulang karena kemarin banyak sekali kendala. Pengenalan awal kuisis, membuat akun, melakukan pencarian kuis publik, mencetak kuis, menyelenggarakan kuis dalam mode langsung klasik, menyelenggarakan kuis dalam mode PR, dan mengakses fitur laporan. Nah, untuk materi yang kedua, mengedit, membuat 5 jenis soal, memasukkan gambar, mengatur publik atau private kuis, mengubah urutan kuis menggunakan teleportasi. Untuk materi 3 dan 4, nanti kita akan langsung coba ya. Nah, jadi materi untuk hari ini, materi hari kedua selesai, nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan ya. Nah, selesai nanti kita menyimak materi, akan ada tugas ya. Tenang, tugasnya tidak sulit dan bisa dikumpulkannya, waktunya panjang ya, nggak buru-buru, santai saja. Oke. Tugas yang pertama yaitu melaksanakan satu permainan kuisis langsung ataupun dengan mode PR, lalu di screenshot hasil laporannya. Nanti akan dicoba langsung ya, kita praktikkan langsung. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat presentasi interaktif ya. Jadi kita di kuisis bukan hanya menjawab soal, tapi kita bisa membuat nanti presentasi interaktif. Nah, yang disampaikan nanti ya, di sini link daftar hadir dan link tugas akan disampaikan di grup ya. Nanti daftar hadirnya ada dan link tugasnya akan dikirimkan di sini. Nah, itu ya yang akan kita laksanakan hari ini ya. Nah, nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Astri dan Bu Nazila. Ya, jadi kita nggak dibatasin, oh pertama materi ke-1 siapa, materi kedua siapa, enggak. Kita diskusi aja gitu ya, diskusi saling melengkapi. Teman-teman juga nanti bisa langsung menanyakan apabila kurang jelas. Jadi kita santai saja melakukan pelatihan ini. Nah, itu saja ya, nanti setelah ini akan langsung disampaikan oleh Bu Astri dan Bu Nazila. Tapi sebelumnya mohon dinyalakan dulu ya kameranya supaya kita bisa ngambil dokumentasi foto untuk kegiatan hari ini. Oke, sekali lagi mohon di-on kameranya ya teman-teman. Pengambilan dokumentasi akan segera dimulai ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi on kameranya, senyumnya yang lebar, yang manis ya. Oke, mulai. Belum semua ya. Mohon diaktifkan lagi. Coba semuanya mengaktifkan kameranya ya. Jadi kita terlihat semuanya. Nah, kalau nanti udah mau selesai, mau rada nyantai-nyantai boleh ya, karena udah di akhir acara. Nah, sekarang mumpung masih segar, kita ambil dulu dokumentasi. Kita dulu ya. Ibu Susi, Ya. mungkin Ibu Wiji, Bu Siti Mauna, Bu Ya. Siwi. Oke, Bu Anggia. Ya, Bu Itu lagi Rizky. jalan-jalan aja tuh Bu Anggia. Oh tuh. ya, Bu Fadila, Bu Rizky Astut. Ya. Oke, biar Ya. ini ya, ini cuma satu slide kok. 25 peserta ya. Oke, kita ambil ya. Bu Susi, Bu Siti Maunah, Bu Fadilah. Oke, ya. Berikan senyum terbaiknya ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oh, ada yang baru bergabung juga nih. Lagi. 1, 2, 3. Oke, nanti mungkin yang lain yang baru bergabung selama sesi materi akan disampaikan. Oke, jadi saya ya Bu ya. Ya, Sekarang ya, selesai foto. Silakan Bu Astri, Bu Nay. ya, terima. Oke, pada kesempatan ini saya dan Bu Nay akan mencoba menjelaskan kembali, mungkin bukan menjelaskan kembali ya, kayak mengulas ya, mengulas yang kemarin, karena sebagian besar jadi ada yang bisa sudah ya,
praktekkan juga. Oke, nanya dulu deh sebentar. Di sini, pesertanya yang sebelumnya belum punya kuisis, sudah mencoba membuat kuisis di rumahnya kemarin? Apakah sudah mencoba, membuat sendiri kuisisnya di rumah? Ya, sepertinya sudah ya, sebanyak Sepertinya yang sudah sudah ya. mencoba karena sudah biasa Mudah-mudahan sudah dilakukan di semua ya. kelas. Jadi kita Ya. nanti lebih mudah lagi nih dalam mempraktekkan, jadi tinggal buka kuisisnya. Yang sedia 2 perangkat mungkin ada yang menggunakan handphone, bisa dibuka laptopnya untuk membuka kuisisnya, atau sebaliknya, mungkin yang menggunakan laptop bisa membuka kuisisnya melalui handphone. Karena kuisis ini, dia selain bisa digunakan di laptop ya, dari webnya langsung, dia juga bisa digunakan dari web handphone dan juga bisa di-download dari Play Store. Ya, Quiziznya sudah ada di eee, Play Store juga. Jadi bisa, aplikasi tetap di handphone, bisa juga tidak ya. Jadi sangat Iya, fleksibel jadi sekali ya. lebih mudah ya Bu Astri ya? Iya, betul Iya. sekali Bu Nay. Jadi kita, bisa menggunakannya secara fleksibel gitu ya. Nah, oke. Nah, kita langsung saja sebentar ya. Ada beberapa materi. Sekalian saya mau aktif ininya ya Bapak Ibu ya, agar jadi aktivitasnya mungkin bisa menjawab melalui chat walaupun tidak boleh apa, bersuara dengan suara di sini, kita bisa eee, tanya jawab atau saling berinteraksi melalui chat-nya. Jadi saya tahu sudah bisa atau misalnya ada kecepatan atau gimana, silakan bisa menyampaikan di chat ya. Eee, oke, tadi sudah dijelaskan oleh moderator. Hari ini kita, akan, sedikit mengulas kembali, saya mengulas kembali tentang materi yang kemarin. Materi kemarin itu yang pertama pengenalan awal kuisis. Jadi dari asalnya, kemarinnya dari mana asalnya? Coba dijawab di chat, pengen tahu nih. Iya. Dari India, betul sekali. Ya, asalnya dari India nih. Terus, pendirinya, seorang anak muda ya dari sana ya. Terus kemudian ada, cara membuat akunnya. Kalau membuat akun, insya Allah, sangat mudah ya, tinggal membuka quiz.com. Nah, seperti ibu bapak di sini membuat media sosial mungkin ya, gampang sekali. Jadi tinggal kita hubungkan langsung dengan email yang aktif pada perangkat kita, dan kita bisa langsung memiliki akun tanpa harus mengisi profil, form-form yang panjang, jadi langsung bisa disambungkan dengan email. Kemudian, yang selanjutnya ada melakukan pencarian kuis publik. Jadi seperti saya jelaskan kemarin bahwa kuis publik di kuisis ini, biar lebih saya share semua screen saya ya. Oke. Ini sekarang yang tampil di sini apa? Ini seluruh layar saya sudah terlihat? Ya, Oke, sudah di Bu sini. Astri. Oh iya, ini udah ada akun saya ya di sini ya. Jadi ada akun kuisisnya. Di sini kemarin kita sudah membuat pencarian kuisis ya. Jadi pencarian kuisis itu maksudnya di sini untuk mencari kuisis-kuisis atau soal-soal bahan-bahan, bukan cuma kuis aja, tapi materi juga bisa kita cari, nggak kalah dari Google ya. Apa materi apa, udah dalam bentuk slide, udah dalam bentuk kuis, itu bisa langsung dicari dengan kata kunci di pencarian di halaman ini, paling atas ini. Nah, lalu kemudian bisa juga misalnya kita pakai kata kunci, misalnya perkembangbiakan hewan. Nah, ini akan langsung muncul ratusan soal kuis ya. Ini bisa semua nih. Ini kalau kita mau filter kuisis, ini kita bisa menemukan kuis-kuis yang sudah sering digunakan atau kuis-kuis yang digunakan oleh para guru-guru ya di para pengguna kuisis. Terus selain mencari kuis, kita juga bisa menemukan pelajaran. Seperti apa nanti ini di materi keempat ya akan saya jelaskan pelajaran melalui kuisis. Terus bisa disaring juga menggunakan penyaringan langsung di sini ya. Itu materi yang kemarin ya, mencari materi kuisisnya. Kemudian kemarin juga kita sudah mencoba untuk mencetak kuis
Untuk apa sih mencetak kuis? Karena kan kuis ini kan bentuknya digital ya, maksudnya di web gitu secara online. Tapi kadang-kadang kita butuh arsip dalam bentuk kertas atau biasanya kan kalau kuis-kuis yang dibuat di online itu anak tidak bisa baca lagi gitu ya. Nah, ini bisa kita download melalui fitur cetak kuis ini. Nah, ini kita bisa download dan bisa dibagikan ke grup WhatsApp, mungkin buat dipelajari kembali oleh siswa kalau sudah ada PDF. Ini untuk mencetak kuis. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ati juga ya. Lalu itu kita mempelajari mengenai mode langsung dan klasik. Nah, maksudnya mode langsung dan klasik itu apa? Nah, ini saya kalau langsung ya, langsung itu ibarat kita ada pembelajaran itu ada sinkron, ada asinkron ya. Nah, sejak pandemi kita punya mengenal istilah sinkron dan asinkron karena keadaan orang tua, keadaan di rumah, keadaan siswa itu beda-beda. Ada yang bisa mengikuti di jam sekolah, ada juga yang mungkin sedikit terlambat, banyak kendala di rumahnya, sinyal dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, yang langsung itu sama saja dengan saat kita sinkron. Jadi anak-anak mengerjakan secara bersamaan. Kalau sudah diakhiri sama guru, ya udah mereka nggak bisa mengerjakan lagi. Ya, ini melalui pelajaran langsung. Tapi kalau pekerjaan rumah, ini kita bisa atur sampai kapan nih deadline-nya. Jadi kita di sini bisa sampai berapa hari nih? Sampai 2 minggu ya, sampai 2 minggu kita bisa deadline-kan. Bahkan kalau pakai super itu bisa sampai 6 bulan itu kuis masih ada, masih bisa diakses oleh eh, orang tua, oleh siswa kayak gitu ya. Dan ini pengaturan-pengaturannya. Kemudian ada mengatur menyelenggarakan kuis dalam mode PR. Ini yang PR ya, lalu mengakses fitur laporan. Nah, di sini saya mau tunjukkan nih. Nah, kebetulan saya sangat sangat sering menggunakan Quizizz ya. Nah, di sini laporan, ini laporan ya, ini kuis-kuis yang pernah saya berikan kepada siswa, termasuk kemarin ada kuis yang apa? Yang awal kemarin kita coba ya ada ini nih, survei bermain Quizizz nih yang dilaksanakan secara live. Nah, kemarin ada yang sudah mengisi gitu ya di sini. Nih, si manis kemarin siapa ya namanya? Ibu Fadila, Bu Ita, misalnya Bu Nina Nurjana. Di sini ada ya. Cuman memang kemarin saya akhiri lebih awal ya. Jadi hanya beberapa saja yang mengisi dan mencoba gitu ya. Lalu untuk laporan ini, nah ini kita bisa langsung download dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PDF ya. Jadi bisa dicetak untuk di-print, mungkin mau diperiksa sama pengawas. Ini saya sudah melakukan analisis soal misalnya gitu ya. Analisis soal juga sangat mudah ya. Bisa kelihatan nih, saya download Excel-nya nih. Misalnya. Nah, di sini ada saya dapatkan hasilnya dalam berupa Excel gini seperti ini. Misalnya ini laporan ya. Nah, jadi ini sangat lengkap sekali. Dari mulai ini menjawab salahnya di mana nih? Nah, siswa menjawab salahnya di pertanyaan nomor berapa, poinnya berapa, terus akurasi soalnya berapa. Bahkan soal-soal yang tidak normal, misalnya sebarannya tidak normal, itu juga bisa dilihat di sini. Ini bisa per partisipan, misalnya di sini ada akurasinya, ada skornya, benar salahnya. Sangat-sangat lengkap ya Bapak Ibu di sini. Jadi laporan ini salah satu fitur yang sangat-sangat memudahkan kita bagi guru dalam menyelesaikan administrasi. Kalau yang namanya manual ya Bapak Ibu, aduh repot ya ngerjainnya manual, belum untuk ngajar besoknya misalnya. Jadinya kita kadang-kadang nggak sempat, tapi kita bisa menggunakan langsung download aja, langsung print out ya. Nah, kayak kemarin juga saya sempat pengalaman dicek sama pengawas, tuh ini saya sudah melakukan analisis soal dan alhamdulillah diterima sangat baik sama Ibu Pengawas. Oh, bagus nih bisa digunakan kalau ulangan harian katanya gitu ya. Jadi harus dianalisis gitu. Dan saya dengan mudah bisa mendapatkan itu dari fitur Quizizz ini karena setiap ulangan saya menggunakan Quizizz. Lalu kemarin kita juga sudah belajar membuat kuis ya, membuat kuis dari fitur ini ada beberapa jenis soal ya yang bisa dibuat di Quizizz. Nih, ini dengan cara dibuat ini
Ya, kalau sudah misalnya kita membuat perkembangan hewan. Tuh, ini kategorinya sains. Nah, jadi kalau dikasih kategori gini, guru lain yang mencari juga lebih mudah ya. Nah, ini bisa mengandalkan pilihannya, kita bisa kolaborasikan. Kita bikin soal masih kurang, kita bisa cari misalnya teleportasi. Ini sesuai dengan kata kunci. Nah, gitu ya, sesuai dengan kata kuncinya. Kalau yang sebelumnya saya pernah buat di sini, nah, saya biasanya melaksanakan ulangan itu, misalnya saya melaksanakan ulangan, ini koleksi kuisnya misalnya, ini pas atau ulangan harian. Nah, ini folder-foldernya ya, seperti di laptop ya, jadi kita termanage dengan baik gitu ya. Di sini ada soal pas. Nah, ini soal PH ulangan harian. Nah, ini ulangan harian nih. Misalnya saya membuat ulangan tema 3 kelas 6. Saya buat 1 kali ulangan 50 soal, banyak banget. Nah, 50 soal ini kenapa 50 soal? Karena saya membuatnya 5 pelajaran sekaligus 10 soal untuk 1 mata pelajaran gitu ya. Jadi nomor 1 saya urut sampai nomor 10 ini adalah soal PPKN gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan KD berikutnya di nomor 11 sampai dengan nomor 20 dan seterusnya. Nah, itu supaya saya bisa dengan mudah pada saat mengakses laporan, oh ya, nomor 1 sampai 10 hijau semua berarti nilainya 100 gitu ya. Nomor 11 sampai 20 ada yang merah 1, oh nilainya berarti 90. Sangat mudah gitu ya. Jadi kita mendapatkan 5 nilai sekaligus dalam 1 kali kuis gitu, anak-anak. Kemudian yang berikutnya, kemarin kita juga belajar memasukkan gambar ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form nih, kita ngumpulin dulu soal dan ngumpulin dulu gambar buat soal. Tapi kalau di Quizizz kita bisa langsung search di pembuatan soalnya itu bisa langsung search di Google-nya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan. Lalu ada public dan private quiz. Jadi kalau public itu jadi kayak kemarin sebelum menyimpan tuh ada pertanyaan. Ini kuisnya mau dibuat seperti apa nih? Mau dibagikan dengan guru lain? Bisa ya. Nah, misalnya ini di sini saya punya soal pas. Nah, soal pas ini saya bagikan dengan teman-teman saya, rekan-rekan saya sesama guru yang paralel. Nah, jadi di sini pasnya misalnya ini PTS atau pas. Nah, ini saya bagikan dengan Pak Toro, atau misalnya di sini saya bagikan dengan Ibu Rosa. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa membagikan kuisis ini dan digunakan sesama guru yang paralel. Jadi kita berbagi nih, jadi masing-masing bisa bagi-bagi soal. Yang satu bikin IPS, yang satu bikin SBDP gitu ya, yang satu bikin matematika. Nah, terus kita share, jadi kita punya semua soal. Jadi kerjasama kolaborasi lebih mudah lagi ya. Kalau dibikin publik gitu ya, di-share. Terus mengubah urutan kuis. Kayak tadi, kuisnya misalnya kita ngambil soalnya nyomot, ternyata nggak nyusun nih KD-nya. Nah, itu kita bisa rubah susunannya dengan menggunakan fitur pengubah susunan kuisnya. Misalnya ini, bisa dilihat. Oke, ini misalnya ada soal seperti ini, kita edit. Ya. Kita edit. Nah, ini ada panah di sini. Nah, kita bisa urutkan nomor 1 ini harusnya di sini nih, beda KD sama yang ini. Kita double klik terus dipindahkan. Oh, oke, disimpan gitu ya. Ditukar-tukar nomornya supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu untuk menggunakan urutan kuis. Dan satu nanti ada juga menggunakan teleportasi. Nah, tadi teleportasi ya, cara paling mudah untuk menemukan kuis. Ini sespesifik itu loh Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa mencari misalnya IPA kelas 6 KD 3.8 misalnya. Tuh, banyak ya. 3.8
kita tinggal cari. Nih 3.8 IPA kelas 6. Nah, misalnya ini sebelah sini begitu diklik sebelah kanannya pojoknya muncul soal-soalnya. Wah, ternyata ini soalnya cocok nih. Berarti kita bisa tambahkan pertanyaannya. Tambahkan pertanyaannya. Nah, yang sudah ditambahkan berarti ada di sini ya. Nah, di sebelah sini. Lalu ke sebelah sini kita cari, udah nggak ada yang relevan lagi nih. Cari lagi yang lain ya. Nah, bisa kita cari lagi ke sini. Oh, yang sebelah sini misalnya soal yang ini relevan nih, bagus, kita tambahkan lagi. Jadi benar-benar memudahkan ya, bisa membuat langsung, bisa mencari, bisa mencarinya juga lebih spesifik dari Google ya. Bahkan kalau misalnya kita cari di Google soal ini itu nanti munculnya link iklan, link apa. Tapi kalau di Quizizz nggak ada ya. Jadi kita bisa langsung gunakan dengan mudah di sini ya. Lalu tadi menggunakan teleportasi. Nah itu materi yang sebelumnya bahas di hari sebelumnya. Nanti ada kalau misalnya ada yang jelas kita bisa ya. Mungkin sampai situ ada yang ditanyakan dulu nggak? Di chat dulu ya, dituliskan di chat dulu ya kalau misalnya ada yang kurang jelas. Nah, kita akan melanjutkan materi yang ketiga, nanti akan dibahas sama rekan saya, Bunai, tapi kita bareng-bareng aja ya, yaitu tentang membuat pengaturan kuisisnya ya. Jadi kita bisa kayak terpimpin gitu ya. Karena kita saling terkait ya materi hari bisa, ini. membuat kuisisnya misalnya nomor satunya bareng-bareng ya Bunai gitu ya. Ya, bisa. Gitu. Terus nomor 2, yuk oke anak-anak sekarang nomor 2. Pada saat PTM pun bisa ya Bunai ya. Ya, Jadi pada saat PTM sekarang udah 100% nih di Jakarta. ya Kayak bisa. anak-anak khususnya untuk kelas tinggi misalnya boleh membawa handphone, kita main kuisis bareng di kelas. Nah itu bakal Iya, seru sangat sekali ya menarik tentunya ya. Terus juga nanti ada membuat koleksi. Tadi seperti yang saya buat ada koleksi-koleksi saya, ada pas, dan lain-lain. Nanti dijelaskan sama Buna ya. Silakan Buna sama Buna Ya, dulu. oke. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Astrid. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu. Materi hari ini. Oke, langsung aja ya. Oke, ya masih oke Bunai, semangat. Oke, semangat Pak Gani. Semangat sekali. Semangat. Sudah terlihat Bu? Sudah terlihat belum Bu? Sudah. Sudah. Iya. Oh ya, Quizizz. Ya, oke. Ya, hari ini materinya pengaturan permainan. Pengaturan permainan. Nah, di sini kita buka yang pojok sebelah kiri ya. Nah, kita buka kuisku. Nah, di sini ada soal banyak. Kebetulan kemarin saya mencoba-coba ya. Saya sama seperti Ibu juga ya. Karena saya juga masih meraba-raba untuk Quizizz ini. Jadi dimaklumi aja ya Bu ya. Kita sama-sama saling belajar. Nah, saya mau mencoba untuk mengambil ini materinya. Nah, di sini saya akan buka berikan pekerjaan rumah. Nah, kita buka. Nah, sama seperti materi sebelumnya yang sudah diberikan oleh narasumber sebelumnya. Ini pengaturannya sama ya, Bu. Jadi nanti ini sama waktunya sama materi sebelumnya, dipilih waktunya 1 untuk 1 kali jawabnya itu. Terus tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, di sini bisa diklik. Diaktifkan atau dimatikan. Ini kok ya, maaf saya salah geser. Ya. Oke, nah di sini sama papan peringkatnya ada. Terus pertanyaan diacaknya sama seperti materi sebelumnya ya. Jadi seperti seru ya saya Bu, mengulang ya. Kalau Ya, jadi ada papan peringkat gitu anak-anak terpacu ya Bu. Ya, terpacu. Jadi misalnya dia menjawab tadinya peringkatnya 5, karena dia benar 1 soal. Selanjutnya jadi bisa peringkat 2. Jadi mereka semakin semangat ya Bu Astrid. Iya betul sekali. Iya. Luar biasa ya.
Yang ini saya rasa sudah paham ya, pengaturan permainan sama seperti materi sebelumnya. Ini masih sama ya dengan yang Ya. sebelum-sebelumnya. Selanjutnya menyelenggarakan game kecepatan. Nah, ini Ya, kecepatannya jadi macam-macam gitu ya, Bu ya. iya kecepatannya Nah, macam-macam. jadi kecepatannya bisa tergantung murid, bisa tergantung guru juga nih. Ya. Jadi masih diawasi ya Bu Astri ya, karena ini bersifat live. Bisa Nah, live ya, langsung di tempat. Nah, ini kita kembali ke soal yang sama karena ini kecepatan, jadi kita coba mulai quiz langsung. Tapi kita jangan milih klasik. Nah, ini kita coba milih kecepatan guru. Kecepatan guru. Ya, seperti itu ya Bu Astri ya. Iya, jadi ketika kita menggunakan kecepatan guru ini, nanti misalnya anak-anak ya ngerjain nomor 1 dulu, 1 selesai semua ya Bu ya. Iya, seperti itu. Terus kita lanjutkan yang kedua gitu. Jadi Nah. nanti kita tampilannya bersama-sama, selesainya dari awal sampai akhir sama-sama. Nah, itu pengaturan yang ini ya Bu. Nah, di sini pengaturannya sama seperti sebelumnya. Nah, karena ini sudah diatur, jadi kita klik lanjutkan. Ya, ya diklik lanjutkan. Nah, ini akan tampilannya seperti ini. Nah, terlihat dari tampilannya ya Bu ya. Ya. Jadi ada panahnya di sini ya. Jadi ada bedanya ya antara lanjutkan dan mode PR. Nah, di sini akan muncul join my quiz. Pada masukkan kodenya. Jadi nanti jika ingin dibagikan, kita bisa memilih ya. Ya, bisa memilih. Kita memilih bisa nih ngasih kalau kodenya. misalnya anak-anak sudah punya aplikasi Quizizz di handphonenya, langsung masukin kode aja. Ini kodenya. Tapi kalau misalnya nggak punya aplikasi Quizizz-nya dari handphone, langsung pakai link gitu. Jadi lebih mudah. Nah, ini saya coba mulai ya. Saya coba mulai. Oh, ternyata belum ya, karena belum ada peserta, jadi tidak bisa. Mungkin lain kali atau ibu-ibu ingin mencoba, bisa ya Bu Asti? Jadi nanti kalau misalnya mulai bisa bareng-bareng kalau udah ada pesertanya ya, itu ya. Nanti mungkin kita bisa coba Betul ya. sekali. Nah, ini yang ketiga, fitur koleksi sama seperti tadi folder. Kalau di laptop itu sama seperti di folder ya. Jadi kalau fitur koleksi ini kita buka koleksi. Nah, ini kita buka more. Ya, koleksi ya. Nah, di sini karena saya tadi mencoba, karena saya udah punya koleksi, jadi saya udah punya folder atau koleksi ada 2. Nah, tetapi kalau misalnya Ibu belum pernah nyoba bikin koleksi, nah di sini Ibu tulis buat koleksi. Misalnya apa? Di sini nama koleksinya latihan. Latihan apa? Latihan ulangan, latihan apa ya? Latihan. Sepertinya terkendala ini. Ya, latihan ya. Latihan 2. Nah, di sini buat koleksi. Nah, di sini sudah muncul ya latihan 2. Nah, di sini buka lagi. Koleksi. Nah, di sini nama koleksinya. Nah, di sini kita buka koleksi. Kita buka soal dulu ya. Sebentar. Soalnya mana ya? Sebentar ya, Bu. Kita buka soal yang tadi tema 7. Nah, di sini karena kita mau masuk ke fitur koleksi, jadi kita simpan ya. Nah, disimpan tadi saya membuat foldernya latihan 2. Jadi saya pilih latihan 2. Nah, di sini udah ada keterangannya. Selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita mau nambah lagi nih. Tambah lagi dokumennya. Kita buka lagi kuis. Nah, selanjutnya tema 7, subtema 3, pembelajaran. Nah, aku mau nambahin lagi, simpan. Nah, di sini masukkan ke latihan 2, terus selesai. Nah, kalau ingin melihat ada berapa sih isi dari koleksinya, kita buka lagi. Koleksinya ini ya, kita klik koleksi. Nah, di sini kita lihat ada berapa jumlahnya yang sudah masuk. Oh, ternyata sudah masuk 2 ya, Bu. Ya, di sini sudah masuk 2, jadi sudah. Nah, di pojok kiri ada terlihat
latihan isinya 2. Ya, dan seperti ini. Semoga dipahami ya Bu ya. Nah, selanjutnya fitur koleksi sudah dan sekarang membuat meme atau meme. Nah, ini kita kembali meme mana ya? Oke. Oh ya, di sini prioritas. Nah, di sini saya tadi sudah mencoba membuat meme. Ini namanya salah ya, nama saya kasih tulis Doraemon. Sebenarnya bukan Doraemon ya. Nah, di sini kalau saya ingin membuat meme baru, nah di sini tulis namanya. Nah, saya tulis nama Doraemon beneran ya, Doraemon. Nah, di sini kita pilih. Sebenarnya sih saya pengennya bahasa Indonesia, tapi karena nggak ada, jadi Inggris aja ya. Nah, di sini bisa pilih Ibu, di public atau privat. Kalau public ini, jadi dari pengguna Quizizz yang lain bisa mengambil meme saya. Tapi kalau privat hanya saya aja yang bisa menggunakan. Nah, ini selesai. Nah, ini saya tambah. Nah, setelah tambah, unggah gambar. Nah, di sini akan muncul, tadi saya udah download. Nah, ini dia. WhatsApp image. Nah, ini gambarnya. Sebentar ya. Nah, gambar ini. Nah, jadi lucu banget ya Bu ya, bisa Ya, pakai gambarnya lucu ya. karakter gini ya. Ya. Nah, jadi karakter-karakter kesukaan anak kita bisa munculkan di meme-nya. Ya, ketika bisa anak gambar yang mengerjakan. lain juga ya Bu Astri ya. Iya, jadinya sangat sesuai sama anak. Bahkan kalau kita mau, misalnya kita punya koleksi foto anak-anak kita nih di kelas, ada berbagai Ya, macam ekspresi, bisa kita ya. gunakan juga buat meme ya. Jadi ketika mereka main, tiba-tiba muncul foto teman mereka, gimana Iya. ekspresinya yang menyenangkannya gitu. Nah, ini bisa digeser ya Bu Astri tuh. Bisa Iya, saya jadi gambarnya juga bisa geser. kita sesuaikan ya Bu ya. Iya, bisa disesuaikan. Nah, ini karena saya ambil palanya aja ya. Mm-mm. Nah, ini kalau sudah selesai, unggah. Diunggah gambarnya. Nah, di Gambarnya sini bisa apa aja ya? diganti hore misalnya. Hore. Nah, di sini beri namanya apa? Namanya benar karena meme untuk soal yang benar. Nah, selanjutnya kita simpan. Kita simpan ya. Nah, sudah Jadi penggunaan tersimpan. meme ini nanti setelah pada saat mengerjakan tugas, misalnya ya soal yang dikerjakan benar muncul yang meme yang ini, gitu ya, bisa Iya. diaktifkan. Bisa seperti ini ya. Nah, misalnya kalau meme salah, Selain yang misalnya benar juga ada yang salah ya ya, Bu ya. aku mau coba bikin lagi nih. Tadi yang seperti Bu Astri bilang, Iya. bisa untuk ambil dari foto murid atau foto Iya. anaknya bisa. Bisa, Jadi saya bisa unggah ya. banget. Nah, di sini kebetulan ada nih tadi foto mana ya? Jadi ada di rumah. Nah, iya, mana ya? Udah ternyata fotonya simpan kemana ya? Udah kita back aja dulu ya. Kita sekarang pakai yang salah. Oke, mana. Iya. Oh, sekarang kita buka download. Nah, sekarang kalau memang salah nih, gambarnya dia lagi bersedih. Open. Nah, kita unggah lagi. Nah, kita ganti lagi. Tulisannya apa? Kalau sedih itu biar Iya, jadi misalnya kita tulis, ekspresinya ya ekspresinya salah sedih gitu ya Bu. banget. Semangat ya, semangat. Nah, bisa seperti ini. Nah, di bawahnya juga bisa ditulis, ayo kamu bisa. Coba lagi Nah, gitu ya. menarik banget ya, Bu Astri ya, sangat menarik. Sangat Nah, di menarik sini- sekali. Jadi pada saat salah juga kita tetap bisa Iya. disemangati gitu ya sama meme-nya. Ayo semangat. Iya, anak-anak jadi tambah ini apa semangat ya, nggak bosan mengikuti Iya, nggak bosan. pelajaran. Ulangan nggak berasa ulangan Ibu. Jadi terasa seperti main ya Bu Astri kita. Berasa main-main aja gitu evaluasinya. Nah, ini udah contoh dari meme-nya. Ini ada yang benar dan ada yang salah. Selanjutnya mengaktifkan pembaca otomatis. Nah, Fitur yang sangat bagus banget nih buat kelas rendah nih yang Iya. belum bisa baca mungkin Ibu nah iya, dan apalagi tidak ngajar bisa di kelas baca, 1 sangat nih. membantu. Nah, di sini kelasku. Nah, kita pilih soal. Nah, di sini kita pilih soal. Nah,
fitur baca ini bisa diaktifkan sama yang punya kuis yang ininya, anaknya Seperti sendiri. anak ABK ya. Anak Anaknya ABK sendiri. bisa. Jadi bukan kita yang mengaktifkan. Kalau mereka membutuhkan, mereka langsung di-review aja, Bu Nay. Ya, oke. Coba. Jadi kita bisa lihat nih review nih yang di bawah ini. Iya, review ya. Jadi Oke. anak ini tampilan di siswa ya, Ya, Bu Nay. jadi ya sebelum, nah ini kebetulan saya sudah aktifkan tadi ya. Nih saya coba ya dimatikan, saya Diaktifkan. aktifkan Nanti lagi. tampilan di siswa seperti Baca ini nih kira-kira otomatis, nih. ya kan tampilannya seperti ini. Nah, saya coba. Oke, kita lihat ya. Nah, ini waktu mundurnya, musiknya. Oke, dimulai. Tuh. Jadi ada suaranya ya, sangat menarik sekali ya. Nah, ini kalau yang Iya, tuh warnanya, dibacain sama Google ya, Bu. iya. Kalau ada yang warnanya, dia berarti dia bacanya baru sampai sini ya. Jadi nyala Iya, warnanya. nyala lampunya. Gimana Bu Nay? Coba bunyinya kayak gimana tuh? Volumenya mungkin bisa digedein biar kedengeran ya. Iya. Ya, musiknya kurang Ya, kedengeran, musiknya Bunay. terdengar ya. Nah. Oke, nih. Oh, ini karena sudah berhenti, berarti aku harus jawab nih. Muridnya harus jawab. Nah, misalnya, Oh iya, ternyata jawabannya salah. salah. Nah, ya. Oke, nah ini memenya contohnya. Nih ya. Nah, di sini tadi fitur aku bahas tuh Nah, itu jadi ada papan ya, papan urutan. iya, papan mimingnya. Iya. Setelah sarapan, kamu akan minum segelas gitu ya. Jadi ada yang bacain ya, Ya, Bu Nay? enak ya, kita bisa tiduran juga kalau di rumah. Iya. Ada yang bacain. Iya, Buat oke. anak-anak orang tua juga lebih mudah gitu ya. Karena Lebih biasanya kan kalau mudah. kelas rendah, kalau kuis gini harus bisa belum ada yang belum bisa baca gitu ya. Iya, Jadi benar lebih sekali. enak. Nah, selanjutnya yang terakhir ini materi bukan terakhir sih, materi saya yang terakhir ini integritas ke GCR. Nah, di sini juga bisa ternyata ditautkan ke GCR. Menarik banget ya, Ibu. Ini sangat memudahkan gurunya. Kalau masuk ke GCR itu kita misalnya ngasih kuis dari GCR masuk ke kelas ya. Kita nggak usah menilai lagi, quizis yang langsung Iya, jadi menilai. otomatis Jadi dinilai GCR-nya sama langsung quizis. muncul nilainya. Nah, sekarang karena saya udah masuk ke GCR, jadi otomatis nih terlihat. Nah, tetapi kalau untuk ibu guru atau bapak guru yang belum masuk ke GCR, Belum jadi ada tinggal GCR-nya klik ya. buat Kita bisa kelas. buat kelas Di langsung sini dari bisa. sini khusus untuk Misalnya quizisnya. apa? PJOK. Bisa ya PJOK buat. Nah, di sini akan masuk. Nah, di sini kita akan menyalin ini. Selanjutnya Tinggal kita disalin nanti semuanya gabung ya, Bu. ya Ini, langsung di kelasnya. gabung, undang muridnya. Nah, Tinggal seperti masukin ini ke WA aja. tinggal ditambahkan muridnya nih. Di sini saya sudah membuat untuk PJOK. Di sini tinggal tambahkan siswanya, salin, dikirim ke WA. Ya, seperti itu sangat mudah ya. Jadi nggak perlu harus punya GCR ya. Kalau kita nggak Iya. punya juga tetap bisa ya, Bunay Iya, ya. jadi ada grup kelas quizisnya sendiri. Iya, begitu. Oke, selanjutnya Bu Astri. Nah, di sini muncul. Nih, di sini. Untuk integrasi ke GCR, berarti saya sudah punya untuk kelas GCR ada 1, 2, 3. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah terpaut dengan GCR. Ya. Jadi nanti bedanya gini ya, Bunda ya. Ya. Ketika kita udah punya kelas Bu Nay, coba bisa diulang kalau yang bukan ke grup GCR gimana Bu Nay? Oh ya, boleh. Belum punya GCR. Ya, belum, jika tidak punya ke GCR. Yang kita belum punya GCR nih, gimana caranya? Mohon diulang deh, tadi kurang jelas. Ya, kelasku. Nah, di sini buat kelas. Selanjutnya di sini tulis nama kelasnya, misalnya kelas berapa? Kelas 3. Di sini buat. Nah, di sini kita salin, klik salinnya. Misalnya ke WA ya. Kita klik WA-nya. Kita klik WA, langsung di copy ke WA-nya. Seperti itu contohnya. Ya, Bu Astri ya. Iya, jadi langsung aja ya, Berarti bisa sangat langsung mudah ya. Jadi fleksibel sebenarnya ya. Kalau mau pakai Google Classroom kita bisa ke Google Classroom, mau pakai kelas di Quizizz juga bisa. Jadi Quizizz-nya sendiri menyediakan kelas. Jadi kalau misalnya kita membuat kelas bisa langsung aja ada di akun Quizizz siswa masing-masing. Cuman memang catatannya semua siswanya memang harus sudah punya akun Quizizz-nya kalau menggunakan betul ini. sekali. Oke, materi saya sampai sini. Selanjutnya silakan Mbak Astri.
Oke, saya lanjutin kembali ya. Tadi mengenai kuis sampai koleksi-koleksi nih ya, sudah dijelaskan sama Bu. Nah, oke, berikutnya materi yang berikutnya mengenai materi interaksi. Nah, oke, izinkan saya untuk share kuis saya ya di sini. Oke, kembali ke halaman puisi saya. Nih, tadi kayak yang sudah dijelaskan sama Buna ya. Jadi kita udah banyak koleksi nih. Kalau misalnya koleksinya sudah banyak, soalnya bisa dipakai di tahun berikutnya gitu ya. Apalagi yang ngajarnya kelas itu lagi, ya kelas 1 gitu. Misalnya kelas 2 itu bisa bisa banget ya koleksinya ini dibuat berdasarkan folder gini. Jadi ada ini buat materi, ada buat ngajar guys gitu ya, suka-suka kita juga ya kasih foldernya. Atau ini buat soal-soal PAS, ini buat PAT. Nah kalau misalnya relevan bisa kita gunakan kembali, kalau misalnya tidak relevan atau ada tambahan juga kita bisa tambahkan kembali. Nah sekarang ada fitur yang nggak kalah menarik nih dari Quizizz, karena selain evaluasi, jangan evaluasi terus dong gitu ya. Biasanya kan kita mengajar itu kasih materinya, kasih evaluasinya gitu ya. Nah, itu dengan link-link yang berbeda. Kasih materi link YouTube-nya dulu gitu ya. Bisa kasih PowerPoint-nya dulu, Zoom dulu, baru kita dikasih kuis gitu. Nanti baru kita kasih kuisnya. Jadi banyak banget link yang dibagikan. Tapi kalau kita pakai fitur pelajaran dari Quizizz ini, kita bisa menyatukan banyak link, banyak fitur dari berbagai aplikasi bahkan ya, bisa langsung dalam satu link Quizizz saja. Nah, seperti apa? Nah, ini saya coba tunjukkan ada. Oke, sebentar ya, saya coba share dulu. Ada bentar ya, ada yang namanya contoh presentasinya nih, contoh presentasi. Apa? Ada apa? Contoh kuis interaktif nih, ini ada contoh kuis interaktif. Oke, saya share kembali ya. Ya, hati Pak. Ya. Jangan lupa kalau ya Pak. Ini kebetulan lagi hiruk pikuk banget ya di sini, jadi nggak apa-apa kita aja. Oke, saya masukkan linknya. Nah, ini percobaan ya. Saya akan tunjukkan ini sebagai bagaimana terlihat di muridnya. Jadi ketika kita membagikan link ini, maka yang muncul akan seperti ini nih, review ya. Review itu jadi kita bisa melihat bagaimana tampilan kita di siswa atau di orang lain yang kita bagi link ya. Nah, misalnya ini ada materi mengenai tata surya. Kita coba dulu nih. Ada pembaca otomatis kalau mau dibacain ya, tapi kita nggak pakai dulu ini. Nah, tampilan di siswanya seperti ini. Oke, di sini ada materinya. Diawali dari judulnya. Kemudian apa itu tata surya gitu ya. Jadi kayak persepsinya dulu. Nah, persepsinya dulu kita tanya. Biasanya kan kalau di kelas anak-anak, tahu nggak kamu apa itu tata surya? Tahu tidak kamu apa itu tata surya? Nah, di sini di Quizizz ada langsung ya. Nah, kita survei dulu nih. Ini seperti pembelajarannya dulu. Jadi sebelum belajar kita ngecek dulu kemampuan siswa kan ya. Udah tahu belum ya atau tidak? Ya, kita jawab, misalnya siswa menjawab tidak nih. Nah, lalu di sini ada sedikit materi. Nah, materinya mau ngecek dibaca nggak nih kira-kira nih? Nah, dilanjut. Tahukah kalian apa nama planet dalam tata surya? Tahu atau tidak? Gitu ya, jadi kayak ada komunikasi ya, namanya juga interaktif ya. Jadi interaksi antara guru dengan murid, walaupun melalui link ini, link video. Karena kita hanya tahu berapa, ya, biar bisa tahu. Nah, di sini langsung ada link YouTube. Nah, link YouTube ini bisa kita putar. Jadi kalau biasanya kita berikan terpisah, oh ini link Quizizz-nya, ini link YouTube-nya. Ya, ini bisa langsung dalam satu link ada link YouTube. Nah, anak bisa langsung play di sini. Nih, misalnya di play. Oke, nanti sampai menyimak anak sampai akhir. Nah,
udah selesai nih materinya. Nah, berikutnya anak ditanya nih, sudah siap kok untuk kuis? Siap, sudah siap, harus tetap mulai ya. Jawab misalnya siap. Jadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini seperti konfirmasi dulu ke anak-anak. Kira-kira nanti kalau nilainya jelek, oh ternyata dia memang jawab tidak siap gitu ya misalnya. Nah, lalu ada kuis-kuis, ini saya jawab asal aja ya, nggak apa-apa biar kita langsung bisa sini. Lalu lanjut, nah selain soal yang tadi seperti pilihan ganda kompleks, kita juga bisa menggambar di sini. Gambarlah planet Saturnus, kita bulat gambar. Sejelek apapun gambarnya, sama kuisis dibikin bagus nih. Ya, jadi setidaknya kita bisa melihat, oh iya benar ini gambar Saturnus gitu ya. Lanjut, berarti kan anak sudah paham kalau begini. Lalu diselingi dengan pertanyaan ini isian singkat, misalnya ini planet terdekat dengan matahari Merkurius, ya. Ah benar nih. Nah ini yang akan dinilai oleh kuisis. Jawaban-jawaban yang ada benar ini dinilai oleh kuisis. Gak cukup itu. Nah, tadi kita bisa masukin link YouTube nih. Kita juga bisa memasukkan ini permainan dari web lain ya. Di sini saya masukin web ini tuh Wordwall ya. Jadi saya biasanya pakai Wordwall juga. Nah ini link Wordwall ini juga bisa langsung dimainkan di Quizizz. Nah jadi bukan cuman ini ada bisa masukin permainan. Cuman memang ini aplikasinya berbeda dengan Quizizz. Tapi bisa kita masukkan dalam satu link Quizizz saja, gitu ya. Nah kalau selesai semua nanti ada review nilainya, berapa nilainya, berapa persen anak menyelesaikan satu link pembelajaran ini. Sangat menarik ya Bapak Ibu. Jadi ini terintegrasi semuanya di sini dalam Quizizz ini. Jadi materinya juga kita bisa buat lebih interaktif, ada awalannya dulu, ada pra-nya dulu, ada evaluasinya dulu. Nah, sekarang saya akan coba membuat nih. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini membuka laptop atau membuka perangkat lain, boleh mungkin dicoba. Nah, ya, jadi kita bisa langsung dipraktekkan. Oke, kita buat nih gimana caranya bikin pelajaran baru. Sama seperti kuis. Kita mau bikin, ini ada kuis baru atau pelajaran baru. Nah, kalau yang interaktif itu namanya pelajaran baru. Nah, jadi kita bikin pelajaran baru. Nah, ini misalnya pelajaran barunya kita mau bikin tentang perkembangbiakan hewan. Nah, mohon maaf saya contohnya IPA terus nih. Karena kebetulan saya dulu konsentrasi IPA ya. Jadi lebih ini materi IPA-nya juga. Terus saya juga kebetulan guru kelas 6, jadi materi-materi kelas 6 mungkin kalau guru kelas 6 udah nggak familiar ya dengan ini materi. Nah, di sini ada tema-tema. Nah, tema-temanya ini seperti halnya PowerPoint ya, cuman memang sifatnya online gitu ya. Jadi kita bisa pilih tema yang sesuai, pengen warna apa ya sesuai selera, misalnya yang cocok warna hijau ya. Ini temanya juga bebas, bisa kita gunakan, bisa tidak ya. Nah, terus pengaturannya kita bisa sesuaikan. Misalnya ini kalau judul biasanya di tengah nih. Nah, terus mau kita selipkan gambar biar lebih lucu gitu ya, lebih berwarna gitu. Ada misalnya gambarnya bingung gambar apa, tulis aja perkembangbiakan hewan. Oke lah, langsung muncul ya gambar yang sesuai dengan tema atau keyword yang kita pilih. Nah, jadi ada gambar ilustrasinya gitu ya. Ya, perkembangan hewan, perkembangbiakan hewan. Di sini ada ilustrasinya. Lalu ini tampilannya sekilas seperti slide-slide gitu ya, slide-slide di PowerPoint. Sama caranya juga untuk menambahkan materi. Dilihat ada tambahkan slide di sini. Tambahkan slide. Slide-nya kalau di PowerPoint ini namanya layout ya. Jadi kita bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan teks saja, atau materi saja. Kalau misalnya di sini saya mau pakai, biar ada gambarnya, pakai ini deh.
pakai teks media misalnya. Teks medianya kalau awalan biasanya pengertian dulu ya. Pengertian dulu misalnya. Perkembangbiakan hewan adalah cara hewan mempertahankan keturunan gitu ya, mempertahankan jenisnya misalnya gitu ya. Nah, ini lah gitu ya, bisa tambahkan lain, terus gambarnya juga kita bisa sesuaikan, bisa di replace. Replace-nya seperti biasa, ambil saja yang sudah ada misalnya ya. Hewan. Oke, ini contoh-contoh hewan misalnya gitu ya. Boleh dimasukkan gambarnya, cuman sebagai ilustrasi gitu ya. Ini replace-nya gitu ya. Ini banyak sekali ya, template-nya juga banyak banget yang bisa dipilih di sini. Terus selain materi-materi gini, bisa materi misalnya sampai akhir, bisa memasukkan link web lain. Misalnya ini nih, saya mau menambahkan tautan kayak tadi, biar kayak tadi ada kuis word wall-nya misalnya. Di sini ada, saya udah siapkan word wall-nya. Nah, ini saya punya word wall. Word wall ini saya akan share, dimasukkan ke link yang di sini. Kita tambahkan tautan, paste, oke, simpan. Jadi linknya sudah masuk, nanti begitu anak memainkan, maka langsung masuk ke word wall ini. Gitu ya. Jadi bisa dua kegiatan, ada kegiatan lain selain kuisis juga ada permainan kayak gitu. Nah, cukup itu nih sekarang. Udah materi aja nih. Nah, tadi seperti yang saya janjikan ya. Di sini kita bisa pakai awalan dulu misalnya. Awalannya survei dulu. Apakah kamu sudah tahu misalnya? Sudah tahu cara perkembangbiakan hewan? Nah, ini misalnya dijawab dengan tulisan misalnya. Sudah, belum, atau ragu-ragu mungkin ya. Ragu-ragu. Apa sih, mungkin dia belum tahu apa itu perkembangbiakan hewan gitu ya. Ini cukup 3 aja nih misalnya. Kasih, simpan, survei. Nah, kita kasih bahasa dulu. Terus ini saya secara acak aja ya. Disimpan. Nah, gitu. Terus kita lanjutkan edit lagi. Oke, tadi belum disimpan sepenuhnya ya. Nah, ini. Jadi di sini setelah materi ada link permainan gitu ya. Ada link YouTube. Nah, ini susunannya kayaknya masih ngacak nih. Harusnya kan materi dulu gitu ya. Ini yang pra-nya bisa kita taruh ke atas. Simpen misalnya ke atas setelah judul. Pra dulu nih. Apakah kamu sudah tahu? Oke, di sini materi. Langsung setelah materi ada game gitu ya. Setelah game kita bisa tambahkan misalnya ini DAW. Nah, bisa pakai gambar misalnya hewan. Nah, misalnya ada hewannya 2 nih, kayak ini nih. Kasih gambar 2 hewan. Kasih pertanyaan, yang manakah yang merupakan hewan melahirkan? Misalnya, hewan yang melahirkan. Oke, disimpan. Gitu ya. Jadi ini tersimpan. Ini kayak memang tersimpannya jadi kayak buka tutup ya. Karena kayak membuat jenis soal lain, jadi kita akhirnya dibuka tutup gini. Nah, gitu ya. Jadi wah, satu slide ini lengkap ya. Jadi sudah ada materi, sudah ada permainan, sudah ada evaluasi ya. Sudah ada awalannya, ini pra-nya, jadi kita bisa lihat dari pra, dari sudah tahu, misalnya dari yang tidak tahu, jadi dievaluasinya hasilnya bagus. Nah, itu. Nah, untuk soal-soal jenis seperti ini dianggapnya benar, asalkan dijawab ya, kayak soal survei itu. Tapi kalau misalnya nilai itu, nanti nilainya berasal dari soal evaluasi. Dan siswa bisa langsung mengetahui nilainya. Dan seperti biasa, ini semua kita bisa akses hasilnya di hasil. Nah, di fitur hasil ini. Jadi, misalnya siswa mana yang mengerjakan sampai akhir, mana yang belum selesai, mana yang cepet banget gitu ya.
ada yang cuman di skip, ini kayaknya videonya di skip nih. Jadi kita bisa lihat di evaluasinya. Kamu ya ngerjainnya cepat sekali. Ini cuman berapa detik misalnya. Nggak dibaca apa ya gitu ya. Jadi kita bisa lihat progres anak-anak juga dari sini gitu ya. Dari si fitur laporannya dari materi ini. Nah ini lalu tadi ada materi tentang mengimpor slide. Apa gambar PC interaktif menjadi presentasi. Nah, terus ada import slide nih. Import slide dari PowerPoint atau apa. Nah, bagi Bapak Ibu guru, ini linknya oh itu virtual background ya Bu Ati. Nanti link kehadirannya mungkin di akhir ya. Oke, nanti kita lanjutkan aja dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Ibu Bapak di sini biasanya punya kumpulan PowerPoint di rumah ya. Di laptopnya mungkin kumpulan PowerPoint yang materi-materi yang lalu yang sudah pernah dipakai atau udah capek bikin nih, mau dikasih di kelas tapi nggak masuk kelas, mau dikasih di quizzes nih, bisa dikolaborasikan dengan evaluasi, itu bisa banget ya. Jadi sama seperti tadi misalnya nih, saya mau bikin pelajaran, pelajarannya misalnya mengenai seni ya. Nah, mengenai seni apa nih? Ya, kita random aja judulnya. Oke, nah ini udah judul. Nah, mohon maaf mungkin sedikit loading ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita tetap masih bisa mengikuti ini sinyal. Oke, kita lewatin dulu aja deh. Kalau temanya nanti nggak usah pakai tema dulu ya. Ini suara saya masih jelas kan ya Bapak Ibu? Jelas Bu Astri. Oke. Bu Astri boleh sambil bertanya? Boleh, silakan Ibu. Ini tuh kalau di tampilan kuisis saya, di tampilan buat kuisnya itu tidak ada pilihan pelajaran gitu, buat kuis aja karena emang akun dasar harus ditingkatkan ke super atau emang bagaimana? Oh, itu dari web ya Bu ya? Ya, dari web. Dari web. Itu mungkin ini dulu deh dari kuisisnya webnya seperti apa. Biasanya kadang-kadang tergantung webnya juga nih mesin pencariannya. Dia pakai kalau yang ada komplit itu biasanya Chrome udah di-update gitu ya. Iya, saya pakai Chrome-nya. Chrome sih. Pakai Chrome ya? Iya, Oh, jadi kadang nggak ini ya, nggak muncul. Coba mungkin di ini yang lain kadang-kadang gitu ya. Jadi beda search engine-nya juga bisa beda juga tampilannya. Karena Iya. quizzes itu jadi ini ada remote sebentar ya. Sebentar. Oke. Maaf Bu Siwi, mungkin bisa di-mute ya. Oke, sebentar ya. Kayaknya ininya deh. Tapi kalau Zoom saya masih oke kan ini ya? Kamu tunjukin mukamu aja, Bu Siwi. Ya, Bu Ita mungkin bisa coba aja nanti di search engine yang lain ya. Gitu. Siap. Jadi karena kalau dasar, jadi si quizzes ini setiap bulan ya, bahkan setiap minggu kadang-kadang ada fitur baru yang belum fitur baru yang masuk, tapi yang lain belum bisa ini karena belum ini. Saya juga belum super loh, ya. Saya juga belum dapat super nih di pengimbasan ini juga saya sedang memperjuangkan untuk dapat super ini ya. Nah, Bapak Ibu juga nanti setelah selesai ini, insya Allah akan mendapatkan akun super 1 bulan ya kalau tugasnya selesai gitu ya. Ini maaf ini terkendala buat kuisnya, kita buat jenis baru aja ya. Oke, kita share lagi. Oke, ini pelajaran barunya. Atau edit aja deh, edit yang udah ada ya. Nah, ini perkembangbiakan hewan tadi. Kita edit. Nah, ini nggak apa-apa ya, nggak nyambung misalnya judulnya perkembangan biakan hewan, saya carinya PowerPoint-nya yang lain gitu ya. Nah,
ini hanya sebagai contoh saja cara-caranya gitu ya, supaya kita bisa membuat yang sesuai dengan, nah ini tadi yang seni nih, ternyata udah ada nih diedit. Nah, jadi kalau enaknya online ya, separah apapun sinyal ternyata terputus, saat disambung itu masih tersimpan ya, menjadi draft gitu ya. Jadi bisa langsung tersimpan dari sini. Nah ini sini ada menu impor. Ada menu impor. Nah, PowerPoint yang Ibu Bapak pernah bikin, nah, yang sudah sesuai dengan materi yang akan dibikin, itu disimpan dulu menjadi PDF. Maka bisa digunakan di sini. Nih, saya punya kumpulan media belajar misalnya. Ini materi seni nih hari ini misalnya mengenai pembuatan patung. Nah, saya upload nih di sini. Set. Nah, ini PowerPoint yang pernah saya bikin. Jadi si PowerPoint ini bisa kita buat materi baru di Quizizz gini ya. Nah, diimporlah ke sini materinya. Nah, mungkin ini nanti ini membutuhkan sedikit waktu ya. Nah, jadi ada sedikit loading. Oke, nah ini juga kita bisa sesuaikan. Misalnya, ini udah ada, ini kita hapus aja judulnya karena tidak sesuai ya. Nah, ini teknik pembuatan patung, misalnya. Ini adalah slide yang sebelumnya pernah saya buat ya. Jadi saya nggak, kalau bikin satu-satu tulisannya bingung, jadi kita pakai ini aja deh. Ada yang nggak sesuai, kita hapus aja misalnya. Ada tambahannya, oke ini materinya udah jadi, tinggal tambahin apa ya yang lebih bagus buat anak-anak. Oh, tambahin slide barunya kita berupa soal misalnya ya. Soalnya uraian isian singkat misalnya. Sebutkan salah satu teknik pembuatan patung. Gitu ya. Nah, jadi ada langsung soalnya. Jadi kita materi tadi nggak usah susah-susah buat karena udah pernah ya, udah pernah sebelumnya dibuat punya koleksi. Atau bahkan mungkin bisa minta punya temen dulu nih, boleh nggak aku pakai ini materinya? Tinggal ditambahin sama pertanyaan dari kita gitu ya. Nah, untuk soal isian kayak gini, nah, soal isian misalnya mengandung ya, kita pakai mengandung aja nih karena teknik pembuatan patung itu banyak nih. Ada dengan konstruksi, ada dengan ditambahkan lagi pilihan alternatif jawabannya, ada dengan memahat, kemudian ada dengan menempel atau membutir misalnya. Nah, ini karena anak mungkin akan menjawabnya cuma satu gitu ya. Jadi kita pilih aja mengandung salah satunya ya. Membutir. Mengandung salah satunya. Kalau anak jawab salah satu dari ini, itu udah benar ya. Nah, kita simpan. Nah, jadi kita bisa kasih tema di sininya pembuatan patung. Tema gambarnya. Jadi profil si kuis kita ini benar-benar lengkap ya, dari mulai temanya, gambar profilnya, tertib administrasi banget ya, kalau misalnya yang namanya pakai aplikasi Quizizz ini. Terus nih misalnya untuk kelas 6 kategorinya kita public aja biar bisa di-search orang lain atau misalnya di private. Karena ini misalnya ada pertanyaan yang menggunakan nama siswa misalnya gitu ya. Jadi yang tidak berhubungan dengan orang lain, oke kita private aja. Atau buat ujian, kalau khawatir buat ujian bocor soalnya atau gimana, kita simpan secara private. Dah, selesai. Kita punya satu materi dengan materi, udah gitu diikuti dengan soal ya. Di sini ada soalnya, ada materinya. Dan ini kita bisa bagikan sama seperti kuis. Ya, jadi bisa dengan pelajaran langsung, bisa dengan memberikan pekerjaan rumah. Pelajaran langsung untuk asinkronnya, kalau pekerjaan rumah untuk asinkronnya. Tinggal kasih linknya, nanti anak akan membuka seperti tampilan ini. Gitu. Ya, itu untuk pembuatan materi interaktif. Yang selanjutnya takut ada yang kelewat nih.
info, terus privasinya udah, interestnya. Nah, oke. Jadi ini bisa digunakan dalam berbagai mode. Nah, sampai situ nih kira-kira. Kalau di kurikulum sih materinya udah nih selesai. Tapi saya percaya nih pasti banyak sekali penasaran ya Bapak Ibu di sini dengan kuisis ini. Jadi kita akan buka sesi pertanyaan ya, Bu Moderator. Ya, Bu Asli sudah selesai Ya, paparannya? saya sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, Bu Nazila juga sudah. Silakan pada teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya. Kami harap memang belum puas sehingga bisa ditanyakan. Ya, silakan bisa tanyakan langsung. Oh, belum ada mungkin Bu Astri ya. Kalau Boleh, memang, boleh. Oh iya, oh silakan. ya, silakan Bu Ita. Kalau ini ya, kuis ataupun pelajaran bisa diakses langsung sama murid-murid yang nggak buat akun, bisa nggak? Bisa, Bisa, bisa. bisa. Jadi nggak harus buat akun dulu. Siap-siap. Itu aja sih. Jadi linknya tinggal di-share, itu langsung terhubung dengan Google-nya, dengan pencarian internetnya, itu langsung masuk ke webnya, anak bisa langsung main game. Oke, yang lain ada lagi? Oke, kalau memangnya belum ya, mungkin nanti dicoba dulu. Yang belum mencoba, nanti saat mencoba mungkin baru ketemu ya apa yang ingin ditanyakan. Bisa silakan. Di ini lagi kali ya Bu, saya tugasnya ya belum Oh ya, dijelaskan. tinggal apa yang harus tugas yang akan disampaikan. Ya, silakan monggo Bu Astri. Oke, nah di sini untuk tugasnya, maksudnya tugas ini dibuat sebenarnya bukan buat, ada tugasnya segala nih, gitu ya. Jadi kan kita sertifikatnya 32 jam nih, tapi kita hanya 2 hari ya, dengan 2 hari aja kita bisa mendapatkan sertifikat 32 jam, yang pasti dengan mencoba juga. Jadi jangan sampai yang kita dapatkan di sini nggak dipraktekkan sama sekali, sayang banget ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita ada tugas. Nah, tugasnya yang ada 2, ya ini berasal dari 4 materi. Tugas yang pertama itu melaksanakan 1 permainan kuisis langsung atau PR, boleh langsung, boleh PR. Nanti buktinya untuk dikumpulkan ke link tugas itu berupa link tugas yang dibuat dan link dan screenshotnya. Jadi ada laporannya ya. Jadi udah tahu kan ya laporan seperti apa bentuknya ya, bisa dilihat di hasil di kuisis. Nah, itu yang dibuat. Nah, yang dibuat tugasnya dalam bentuk PR aja. Kalau bisa PR-nya dibuat deadline tugasnya. Tadi kan ada deadline tugas ya yang PR. Itu sampai 2 minggu ke depan. Biar kita bisa lihat, oh ini masih aktif nih linknya. Jadi kelihatan tuh kuis yang dibuat oleh Bapak Ibu. Silakan bebas, boleh menggunakan teleportasi ya soalnya. Jadi bisa ngambil dari soal-soal yang udah ada, boleh buat sendiri. Kalau bisa jenis soalnya berbeda ya, jenis soalnya lengkap. Ya, jadi 5 macam soal ya, Bu? Iya, 5 macam soal, 5 macam soal dari mulai pilihan ganda sampai dengan yang draw ya, yang draw itu atau yang survei juga. Terus tugas yang kedua itu membuat presentasi interaktif. Nah, ini juga silakan kami bebaskan mau pakai PowerPoint yang udah pernah dipakai kayak tadi PDF tinggal upload aja udah jadi presentasi ya. Terus boleh juga misalnya bikin secara manual. Caranya nggak jauh berbeda dengan membuat PowerPoint dan bisa dikolaborasikan dengan link-link lain, link tugas di YouTube, misalnya link link Boardwall atau permainan-permainan lain yang lebih menarik. Jadi itu aja sih tugasnya, 2 tugas ya. Untuk waktunya fleksibel ya. Kapan ya terakhir? Bisa ya sampai 2 minggu mungkin ya Bu ya. Tapi nanti semakin cepat sebenarnya lebih bagus ya Bu ya. Jadi nanti kita bisa untuk mendapatkan distribusi sertifikatnya gitu. Jadi lebih cepat lebih baik. Kita kasih fair aja mungkin 2 minggu atau seminggu ya Bu. Seminggu
Ya 2 minggu mungkin ya Bu Asli. Besok minggu besok kita awas soalnya ya. Iya. Nah, Gitu. teman-teman Itu aja. tugasnya juga bisa dimanfaatkan untuk memberi tugas anak-anak kan seminggu kelas 1 sampai kelas 5 belajar mandiri di rumah ya, bisa kita Khususnya yang manfaatkan DKI memberi Jakarta tugas nih. itu. Iya. Iya. Besok udah ujian Nah, kita sekolah ya. ujian Terus sekolah kita mau 1 ngasih minggu, kuis. jadi kita nggak repot-repot ngasih tugas dan bisa langsung mendapatkan hasilnya. Anak-anak juga nggak lost 1 minggu itu kosong gitu ya, jadi kita bisa manfaatkan tugasnya sekalian dan juga bermanfaat untuk anak-anak. Ya, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti mungkin kalau ada yang belum jelas bisa disampaikan lagi ya Bu Asli, Bu Nazila di grup Iya, betul. contoh-contohnya yang mengumpulkannya bagaimana gitu ya. Iya. Oke, Jadi kalau nanti memang linknya di-share ya Bu, link untuk mengumpulkan tugas dan link absen hari ini. oh ya maaf tadi saya salah baca karena bolak-balik ini ada tamu. Ya, nanti link absennya bisa diisi ya. Silakan diisi nanti di-share ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami dari tim belajar kuisis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua dan juga membuat anak-anak lebih terpacu dalam mengikuti pelajaran. Ya, sekali lagi terima kasih. Kami akhiri kegiatan ini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, monggo yang ingin meninggalkan Zoom dipersilahkan.